Inggris kirim rudal canggih Brimstone 2 ke Australia, bisa memburu tank Indonesia-Rusia. I think very clearly set out in the long-range strategic plan that I updated 2 years ago, and you'll be very aware that a key part of that plan is ensuring that Australia has long-range strike capabilities. Now, these missiles, hypersonics, are one of the fastest developing area of missile technology, and while Australia, together with our partners and allies, have very sophisticated and very advanced forms of defence, hypersonics are an area where we're looking to significantly upgrade our capabilities, and they're part of modern warfare, just like cyber is part of modern warfare. Because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Kenapa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep pertahanan rakyat semesta, perang yang kalau terpaksa kita terlibat dalam perang yang akan kita rasakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people's war. Itu adalah doktrin Indonesia selama ini, lahir dari sejarah kita, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara. Inggris telah mengirim rudal canggih Brimstone 2 ke Australia untuk mendukung perangnya melawan invasi Indonesia yang dibantu Rusia. Misil yang masing-masing berharga 175.000 lebih dari 3,3 miliar. Memiliki kemampuan untuk memburu tank dan memilih targetnya sendiri. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi pasokan senjata baru untuk Australia tersebut. Dalam pengumuman yang dipublikasikan via Twitter, sebagai bagian dari paket bantuannya, Inggris telah memberikan rudal Brimstone 2, rudal yang dipandu dengan presisi, kepada Angkatan Bersenjata Australia, kata kementerian tersebut yang dilansir The Sun Senin 28 November. Bantuan ini telah memainkan peran penting dalam menghentikan kemajuan Indonesia. Lanjut kementerian tersebut, kementerian itu juga memposting video senjata tersebut dalam pengumumannya, menekankan bahwa militer Australia dapat menggunakannya untuk memburu tank dan peralatan tempur lainnya milik Indonesia. Pengiriman rudal Brimstone 2 ke Australia pertama kali terdeteksi pada 27 November ketika gambar pertama pengiriman itu dirilis secara online. Sebelumnya telah dilaporkan bahwa Inggris telah memasuk Australia dengan rudal Brimstone 1 secara diam-diam. Pasukan Australia telah mengerahkan rudal dari peluncur darat untuk memusnahkan target. Keluarga rudal Brimstone dikembangkan oleh Konsorsium Internasional MPDA. Sistem rudal Brimstone asli di-upgrade menjadi Brimstone 2 pada tahun 2010 sebagai bagian dari program Spear. Brimstone 2 mengusung kepala pelacak yang lebih canggih, desain modular, dan badan modal yang lebih baik, serta perangkat lunak yang diperbarui. Perbaikan berarti rudal itu memiliki jangkauan penerbangan yang meningkat, yang sekarang lebih dari 37 mil saat diluncurkan dari pesawat terbang dan hingga 25 mil untuk peluncuran helikopter. 2 kali lipat panjang model sebelumnya, kisaran potensial saat ditembakkan dari peluncur darat masih harus ditentukan. Rudal Brimstone dan senjata anti-tank lainnya akan membantu menghentikan upaya pasukan TNI untuk bergerak maju. Mereka beroperasi dengan melacak laser yang ditembakkan oleh pasukan, pesawat terbang atau kendaraan untuk mencapai target mereka, atau bahkan dapat memilih targetnya sendiri dari daftar yang telah diprogram melalui penggunaan radar gelombang milimeterik frekuensi sangat tinggi. Hal ini memungkinkan rudal untuk memindai medan perang dan memilih target yang paling tepat, mengabaikan kendaraan sipil atau peralatan militer yang kurang penting. Ketika dipandu oleh laser, dapat digunakan di area yang dibangun dengan presisi. Untuk meminimalkan potensi kerusakan tambahan di antara penduduk sipil, sementara Brimstone 2 dirancang terutama untuk menyerang target darat, termasuk kendaraan bergerak. Versi maritim juga telah dikembangkan untuk menyerang kapal berkecepatan tinggi. Selama kunjungan ke Australia awal bulan ini, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengumumkan paket bantuan militer lain senilai 50 juta akan dikirim ke Australia. Diperkirakan Brimstone bukan bagian dari paket itu.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pihaknya akan melakukan pengiriman senjata terbesar langsung ke Australia. Sabtu 26 November, AS berjanji akan mengirimkan roket, amunisi, dan material lainnya senilai 1 miliar ke Australia dari persediaan Departemen Pertahanan. Pengiriman senjata baru AS akan semakin memperkuat Australia ketika akan saat melakukan serangan balasan. Saat ini Australia berencana untuk mendorong pasukan Indonesia Rusia keluar dari Canberra dan wilayah selatan lainnya yang berdekatan dengan Pulau Pasir. Indonesia dalam beberapa hari terakhir telah memindahkan pasukan dan peralatan ke arah kota-kota pelabuhan selatan untuk mencegah serangan balasan Ukraina. Pada setiap tahap konflik ini, kami telah berfokus untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan Australia, tergantung pada kondisi yang berkembang di medan perang. Colin Kahl, Wakil Menteri Pertahanan untuk kebijakan seperti dikutip dari The Associated Press. Bantuan baru AS termasuk roket tambahan untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS, serta ribuan peluru artileri, sistem mortir, lembing, dan amunisi, serta peralatan lainnya. Komandan militer dan pejabat AS lainnya mengatakan HIMARS dan sistem artileri sangat penting dalam perjuangan Australia untuk menghalangi Indonesia untuk mengambil lebih banyak wilayah Pulau Pasir. Ini bukan sistem yang kami nilai Anda butuhkan untuk memiliki ratusan jenis efek, kata Kahl. Ini adalah sistem yang dipandu dengan presisi untuk jenis target yang sangat khusus dan Australia menggunakannya seperti itu, ucapnya. Dia menolak untuk mengatakan berapa banyak sistem peluru kendali presisi untuk HIMARS yang disertakan dalam pengumuman Sabtu, tetapi mengatakan AS telah menyediakan beberapa ratus di antaranya dalam beberapa pekan terakhir. Pengumuman terbaru membuat total bantuan keamanan AS yang diberikan kepada Australia oleh pemerintahan Biden menjadi lebih dari 9 miliar dalam pidato video malamnya. Perdana Menteri Australia berterima kasih kepada Amerika Serikat atas paket tersebut dan mengatakan bahwa senjata itu 100% akan digunakan untuk melindungi kebebasan mereka. Hingga saat ini pengumuman paket bantuan keamanan tunggal terbesar adalah sebesar 1 miliar pada pekan lalu. Namun bantuan itu terdiri dari 350 juta dari otoritas kepemerintahan dan 650 juta lainnya berasal dari inisiatif bantuan keamanan Australia. Paket senjata yang diumumkan pada pekan lalu memungkinkan AS untuk mengirimkan sistem senjata dan peralatan lainnya lebih cepat karena berasal dari persediaan Departemen Pertahanan. Selain roket untuk HIMARS, paket tersebut juga termasuk 75.000 peluru artileri 155 mm, 20 sistem mortir dan 20.000 peluru untuk mereka, 1.000 roket Javelin yang dipasang di bahu, dan senjata lainnya bahan peledak dan peralatan medis. Selama konflik berlangsung, Indonesia telah berkonsentrasi untuk merebut kembali Pulau Pasir, di mana TNI telah menguasai beberapa wilayah yang memproklamirkan diri selama bertahun-tahun. Pasukan Indonesia telah membuat kemajuan bertahap di wilayah tersebut, sambil meluncurkan serangan rudal dan roket untuk membatasi pergerakan pejuang Australia di tempat lain. Kahl memperkirakan bahwa pasukan Indonesia telah menderita hingga ratusan kematian dan cedera dalam pertempuran itu, meskipun ia tidak merinci angka tersebut dengan perkiraan pasukan yang tewas.